Mungkin menurut teman-teman awam scene ini tuh nggak pakai lampu, cuma terobosan doang. Padahal nggak, ini tuh ngefeel Ngefilm lumayan ada. Tuh, ini one take. Ini one take. Oh. Ini idea gua minta di hari H. Jadinya kebutuhan gua, lu udah tahu dari awal kita butuhnya Dutch angle untuk scene ini dan two shot doang di size cowboy. Tadinya dia yang mau maju kan? Iya, tadinya dia yang mau maju gitu kan. Oh enggak, tadi itu nggak ada ide sama sekali. Dari awal tuh nggak ada shot di cutting maju, tapi cuman ada mereka two shot kaki cowboy gitu, lu rekam dan habis itu udah cukup. Tapi di hari H gua minta ke Sen, gua butuh mereka ada shot 4 kali, yaitu dengan size frame yang berbeda. Jadi bisa aja mereka yang maju atau ternyata dari sana dia mau majuin kameranya. Otomatis harus gimana? Nah, tantangannya adalah pengen shot padat, 2 orang kelihatan. Itu susah. Itu susah Kalau banget. kita pakai lensa 85, 135, 100 itu nggak mungkin gitu. Bahkan orang pun kalau kita mundur kurang enak lah. Makanya ini fun fact di shot ini, semakin gua maju, lensanya malah semakin lebar. Ya. Semakin gua maju tuh lensanya malah semakin lebar. Nih, yang shot terakhir ini lensanya 18 mili. Dari yang pertama 35 kayaknya. 35, Yang pertama 35. 35. Jadi itu semakin maju lensanya semakin melebar dan diakalin dengan diopter itu tadi, karena kalau nggak pakai diopter nggak akan Nggak dapat dapet fokus. fokus close ini. Ya. Dan itu bokehnya tetap dapat, depth-nya tuh tetap ada gitu. Dan itu mungkin nggak semua orang mau mengaplikasikan teknik kayak kan kalau padat itu secara fundamental ya. harus lensa Padat jauh. tuh lensanya Lensa padat jauh. gitu, lensa tele buat shot close up. Tapi ya gua mah bodo amat, gua pengennya gini. Gitu. Ya. Kalau gua. Emang rules itu kan harus di break emang. Tapi dengan catatan Tapi dengan kita catatan, tahu rules-nya dulu. Iya, Jadi kita tahu punya rules-nya. alasan apa sih gitu. Jangan sampai kita nge-break tapi kita nggak tahu apa-apa. Iya. Itu yang salah sih sebenarnya. Sebenarnya nggak salah juga sih. ini biasa Ya, sama, kayak masih sama, belum ada yang menarik. Ini juga Di 200 fps kayak tadi. 200 ya. fps kayak tadi. Itu juga yang Ini shot flat doang kan. ya Kita nge-roll tapi kosong nggak ada apa-apa. Nah, ini dia nih. Kita sampai pada scene kemana? yang viralnya bukan scene ya, bahkan behind the scene ya. Kita Jadi lihat. yang pertama dinotis sama Ari Asia. Yoi, bagian ini dia. Kita lihat dulu. Bukan gua imposternya. Lu imposternya. Orang gue tadi ngerjain tas di ruang admin. Biasanya ya, yang nuduh yang imposter. Kan gua yang report, nggak mungkin gua imposternya. Enggak, gua ada di ruang CCTV tadi. Terus gua lihat ada yang make. Itu dia, jadi ini adalah scene Among Us di mana gua spesifik minta ke tim pertama nih, tim Rewind ya, internal dulu, untuk gua mau ada touch dari Wes Anderson di scene ini. Dengan idea gua harus dapat one take untuk dialog-dialognya. Itu dia. Mereka kayak silakan chat, terus gua kayak shit dibolehin. Gue kayak ngerasa kayak gue udah keluarin ide ini, gue ngerasa dibolehin langsung, jadi kayak tunggu kan susah ya. Gue jalanin akhirnya dan berakhir di perdebatan lagi pastinya, karena gue ingat banget kita waktu create scene ini, kebutuhan gue bilang sama Sen, gue mau shotnya pertama tadi one take, terus whip pan dan semua presisi tengah, plus ditambah bagian meja agak low angle dan bagian meja harus kelihatan. Nah itu tuh tadi gue debat sama Sena, karena Sena maunya shotnya itu kayak Aukardin seperti ini, jadi nggak ada meja sama sekali. Jadi itu sempat hampir tidak terrealisasikan. Tapi dari lu Sen gimana? Jadi kita ya istilahnya doing some research lah ya. Yeah. Kayak mejanya harus ukuran berapa, tingginya berapa gitu kan, sampai kita workshopin dulu tuh pakai meja ini. Pakai nih. meja. Oh, ini ukurannya segimana? Oh gini ya. Ini kalau gini nih lensa segini kelihatan. Oh oke. Oh jadi kita minta ke teman-teman dari art tuh, jadi dibolonginnya seperti apa gitu, sampai kalau lihat BTS-nya ada tuh kan bolong tuh. Dan sebenarnya secara teknis sudah oke nih, secara eksekusi. Itu dia.
Itu 20 kali take ada kali. Benar enggak? Ya, Itu 20 kali take ada banyak, gua nggak tahu spesifik berapa tadi. Ya, hampir 20 lah. Itu harus 4 kali ngepen ya. 1 2 3 4. 3 udah bener, satunya hancur, ya udah ulang lagi. Ya, yang paling gua gedek waktu itu yang terakhir pennya itu miss di nggak terlalu tengah, gua kayak udah retake lagi. Karena ada satu fact juga ya. Jadi gini, kan bisa cari tahu sendiri dari filmnya Wes Anderson. Bukan berarti kita bilang kita lebih jago atau kita lebih hebat untuk kita eksekusi ini, enggak. Tapi yang menarik adalah untuk nge-create efek one take 4 kali whip pen seperti ini di film Wes Anderson belum pernah di-apply. Karena mereka semua itu yang gua lihat sendiri ya dengan mata kepala gua sendiri, itu mereka antara whip sekali kanan balik lagi habis itu cut, atau enggak pernah lebih dari 3 atau 4 kali. Karena kalau dari situ pasti udah di whip pennya udah di cheating. Kayak waktu shotnya di makeup tuh kita kan whip kan, itu kan di cutting ke Titan Tira itu di cut itu tuh. Tapi ini kita coba untuk dapat one take full dan berhasil. Banyak yang komen ini nggak percaya, ini kok bisa gitu, nggak percaya. Jangankan lu, gua aja nggak percaya. Dan banyak yang komen gini, wah gila, lu ngopret pakai tangan satu masuk ke saku ya kan begini doang. Iya. Itu tuh buat meredam gua deg-degan coy. Karena gua udah lemes. Gagal lagi. Iya. Sedangkan yang gua shoot artis-artis semua nih. Iya. Udah bete juga nanti kelamaan kan. Pada akhirnya gua menemukan, emang gua marking tuh 1 2 3 ya. Cuma pada akhirnya untuk nge-whip segitu kan susah kalau pengen nyampainya segitu dan gak ada koreksi. Akhirnya kenapa gua gini dan gini? Gua itu mengunci badan gua. Ketika gua gini, ending tuh harus udah sesuai nih. Nggak boleh lebih maju, nggak boleh lebih mundur. Begitu begini, gua pentokin sini. Ini harus udah di tengahnya segini. Ini kan udah nggak akan mungkin lebih mundur lebih maju. Begitu kesini harus sama. Setiap shot yang ini tuh gua ukur pakai meteran dulu. Oh ini jaraknya harus sama. Misalnya dari Denny Sumargo ke lensa itu misalnya 1 meter lah katakannya. Ke Fathia Izati 1 meter harus juga, mau dia badannya gini itu harus tepat sama ke Martin itu harus 1 meter juga. Jadi yang pertama biar fokusnya nggak lari-lari, jadi semua harus sama. Dan pada akhirnya gue belajar sampai lemes begitu dia oke, kita dapat. Ini makanya jadi shot terfavorit gue buat sendiri. Gara-gara gue tahu eksekusinya tuh susah dan kita terbatas karena kita nggak punya alat yang jatuhnya robotik. Berarti emang balik lagi ke eksekusinya emang. Jam terbang yang eksekusi. Wadaw. Jadi ya. Sebenarnya nih shot Coki Muslim ini gua agak nanggung karena dia kepalanya tinggi banget. Bukan size-nya orangnya ya, tapi topinya itu ketinggian. Dan Jadi gua mau mundur lagi juga kayaknya kurang enak secara shot sama shot berikutnya size-nya berbeda. di topi lu tuh nyusahin gambar gue dan Sena tau nggak? Ini nggak terlalu ya Sen ya? Enggak, Maksudnya, ini cuma tracking track. ini track. Sama ini ngorbit nih. Ini ngorbit. Ya ini cukup general lah pengambilan gambarnya lah. Dari segi lighting juga. Nah yang ini kali ini ya ini juga. Sama kalian sadari, gua meterin juga semua. Bulat-bulatnya biar fokusnya sama, jaraknya sama tuh gua meterin. Nah ini sebenarnya kita bisa achieve dengan track yang kayak Titan sebenarnya. Kita cutting tengah-tengah, tapi nggak gue minta sama saya spesifik menggunakan trik sosial ya. Gue gini-gini ini tangan dia sama sebelumnya juga. Kita precisein. Tuh, ini one take. Ini one take. Oh, Jadi untuk ngepen dari sini nih, dari sini ruangan battle room ya kita sebutnya biru dengan glow up room yang pink, itu one take. Jadi nggak ada cutting sama sekali. Dan harus sekali lagi gue bilang ke sana precise tengah gitu dia. Yang kesalahan gue tuh, gue harus ngeluarin cross di monitor director. Harusnya jangan biar dia nggak tahu banget ke tengahnya. Iya, jadi saya kan keluarin cross berpatokan simetrisnya kan. Jadi ketara tuh kalau nggak simetris ketara di crosshairnya tuh. Nah, saya taruh retake lagi, retake terus. Kita lanjut ke scene yang banyak orang mengeluarkan air mata ya di sini ya. Kemungkinan. Beberapa. Oh, iya. Dan fun fact, gue nontonnya juga sedih sih. Gue tuh nggak tahu sama sekali bahwa akan dikemas seperti ini kan. Gue kayak berkaca-kaca. Gue juga yang bikin aja. Oke. Nggak di situ dong, belum justru. Belum, kalau timingnya salah sih. Untuk idea kebanjiran ini, gua sendiri sama Aulion kita mikirnya
kita harus highlight bagian banjir. Cuman bagaimana caranya untuk bisa create scene banjir dengan tidak membuat banjir sebenarnya gitu loh. Jadi kita cheating dan akhirnya kita came up dengan ide seperti ini. Gimana Sen? Nah tadi kan itu kita tuh sebenarnya cheating untuk datang air. Ya. Cuma kayaknya kita pun itu harus one take oke kan? Iya. Karena itu nanti itu basah semua. Ngeringinnya lama lagi lah, prosesnya lama lagi. Dan ada yang cheating ya untuk shot ini. Mungkin banyak orang yang nggak sadar apa yang kita create di shot ini. Shot ini, ya. Jadi awalnya kita nggak mau bikin gini. Kita Ya. tuh mau benar-benar munculin air. Kelihatan airnya di bawah itu kelihatan gitu loh. Cuman karena waktu, jadi kita tidak capable untuk dapat banjir yang beneran sampai di bawah gitu untuk satu ruangan. Apalagi kita udah bentuk set seperti itu, kalau dibongkar ya otomatis nggak bisa dipakai lagi setnya. Dan berakhir, Sena kasih ide nih, gimana untuk ngeliat efek banjir, gue kasih gini. Dan itu adalah Refleksi air pada tembok. Nah, itu lihat tuh di tembok nih. Bergelimang. Nah, Oh, touch up itunya. loh, kok nggak tahu sih? Gak, gue gak sadar sih. ya, Oh makanya. no. Itu detail ya. Oh, oke, oke. Jadi oke. biar kelihatan ada air tanpa memperlihatkan airnya. Iya. Nah, itulah tugas sutradara dan sinematografer berkolaborasi. Iya. Ya kan? Kayak gitu. Ini tuh tetap pakai air sebenarnya. Cuma biar refleksinya kencang ini gua pakai namanya lampu parken. Lampu parken itu lampu jadul 1000 watt satunya, pakai 4 biji ditembak-tembakin ke bawah langsung. Ini di belakang tuh ada orang yang ngucek-ngucekin airnya. Oh, biar gak ada gerakan dari Nah, itu dia. Dan dia berakhir refleksi ke tembok seperti itu, bergelimang gitu. Iya. Nah, pasti nggak banyak orang ngeh juga kalau kita untuk nge-create efek ini butuh practical lighting juga untuk bisa ada Ya, semburan apa, ya. api lightingnya gitu ya. Nah Dan ini itu gua juga pakai lampu yang tadi itu, Nova lagi. itu, dan itu kebetulan ada efek fire gitu-gitu tuh ada. Yang kilat tuh bener-bener pakai storm tuh ada gitu. Treatmentnya tuh TVC tapi kemasannya kayak film, tapi tiba-tiba ada musik video gitu. Makanya ini gabungan antara semuanya. Iya. Yang menarik adalah Shin Andovi dan Tommy Lim ini take-nya beda 2 hari. Total keseluruhan untuk sini ini spesifik ya, dari yang ruangan sampai yang di sini itu berarti 3 hari nggak salah. Jadi itu satu yang ini, yang di ruangan merah, terus utang gara-gara nggak keburu, kita pindah ke area yang lain, plus yang ini juga utang lagi, jadi yang Tommy Andovi lari ke kanan itu shot Nah terakhir. itu kan gua agak susahnya kayak harus ngejaga continuity karena apa? Studionya beda, Iya. posisi lampunya Iya, beda iya, gitu kayak iya. harus ngejaga tetap dalam story gitu. Nah Ini ini juga- bukan, ini kan foreground extras kan. Ini foregroundnya udah bukan Kai lagi di sini guys. Ini tuh udah extras. Cuman kita pakai aja bajunya Kai, kita cheating lightingnya mirip-mirip, baru kita syuting bagian sini. Ini terakhir juga nih. Terakhir juga. Ya ini scene kompleksnya setengah mati sih kalau dipikir syutingnya ya. Memang harus ngejaga banget. Ngejaga ya. banget. Makanya mau sponsorship yang akan masuk kita tuh bakal menjaga banget visual dan story dari kalian. Nah, itu dia. Thanks Sena. Itu kata-kata yang gue pengen ngomongin tapi gue gak pengen langsung, biar lewat Sena aja. Ya. Jadi gua tuh sebenarnya pengen berterima kasih banget sama si Bang Norman. Bang Norman itu adalah chief lighting kita ya, atau Gaver. Jadi dia yang membantu gua juga merealisasikan apa yang Chandra pengen dioper ke gua, lalu gua jabarkan, dan Norman tuh yang teknisnya. Jadi dari awal tuh sebenarnya kita nggak lampu secara global dan efek-efeknya tuh nggak akan pakai lampu panggung, malah lampu panggung tuh tadinya cuma buat yang tarik sis doang. Ya, dan berakhir kayak gila ya. Ini kita udah bikin set lighting yang jatuhnya stage lighting. Ya itu dia, nyambung juga. Ini video, ini set kita syuting, set syuting film iya, set syuting video klip iya, set syuting stage juga iya. Mungkin dalam kualitas lampu konvensional syuting itu punya yang namanya CRI atau color rendering index yang tinggi. Jadi kalau kena kulit-kulit gitu udah enak banget. Kalau ini tuh kita harus touch-up lagi, semacam ngasih filter apa segala macam, dan kita sebenarnya yang paling bermasalah ketika syuting slow motion. Benar. Syuting slow mo, beneran aja yang kekurangannya. Kekurangannya itu. Jadi pasti ketemu flicker ketika kita 24 atau 25 fps sih aman ya. Bahkan kita syuting slow mo sih kalau di play-nya slow Di enggak slow mo 30, 36 ya. masih aman, ketika di speednya direndahin baru tuh bug. Cuma itu kelemahannya. Everything has changed. It all happened for a reason. You got that yummy, yummy, yummy,
kita play run trope mana nih kayak gitu? Sini ada yang menarik nggak di sini? Yang menarik adalah ini sih, gua kayak jadi gini Chan. Oke, tuh. Jadi, gue tuh sebenarnya agak deg-degan aja sih. Bener, gue udah bener belum ya gitu. Gue udah white-nya, field-nya udah bener belum ya. Secara kita lumayan gede nih green screen-nya gitu kan. Lebih ke deg-degan aja sih untuk eksekusi ini gitu. Jadi nggak yakin yang 100% guanya karena gue kan bukan orang VFX gitu. Jadi yang gue lihat di monitor tidak yang akan dilihat secara finalnya gitu. Karena mungkin kita diliatin aja ya. Jadi begitu gue nonton dan di grup-grup edit post pro tuh kayak wow. Ternyata gini ya. Kayak nggak kebayang aja gitu. Iya. Jadinya Sena juga nyaranin untuk kita syuting bagian green screen itu kita pakai alat namanya QTech ya kan yang udah bisa jatuhnya Live composing live lah. composing itu udah lihat pre-visualisasinya gimana langsung live. Cuma waktu itu ya budget. Nah, buat teman-teman semua. Waktunya yang enggak ada. Oke, next. Ini full aja kita ya. How you like that? You gonna like that? Like this. Classy. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch in the house. I'm a shine like glass. I'm a bitch. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch in the house. I'm a shine like glass. I'm a bitch. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Gue boleh komentar nggak? Ya bang harus komentar. Masa sih nonton doang anjir. Gua setelah melihat yang pas gua nonton ya, ternyata cuttingannya seperti ini tuh gua shout out banget kepada offline editor sih. Kayak itu der. Orangnya Der. Gila. Jadi kayak wow, ternyata seperti karena gue nggak kebayang kan kita syuting dengan lagu yang sama, nyuting talent yang berbeda. Gue nggak akan tahu bahwa ternyata akan di mash up di tiba-tiba cut gitu. Keren sih. Gokil ya. Tapi yang menurut gue yang bikin epic juga karena banyak kamera movement dolly in, dolly out. Karena itu juga kita sering pakai juga kalau bikin musik video kan pasti kan dolly in, dolly out. Ya itu emang jatuhnya ya signature gue waktu syuting ini, apalagi ada musik, lagu, Lati lagi ini tuh ibaratkan tuh kalau kayak Dere bilang kayak what if-nya Lati, gue yang direct gitu loh. Tapi gue ada satu yang belum gue bahas. Oh iya, apa itu? Kenapa gue bisa jadi DOP YouTube Rewind? Oh iya, harusnya kita rewind dulu ke yang awal. Nggak apa-apa lah, pokoknya ini nanti kita. Jadi waktu itu gue di calling buat syuting video klip Whip. Whip, buy a whip, da 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 da. Whip, Ya, sama betul. Sarah juga kan. Sama Sarah Fajira juga. Terus Chandra bilang gini, Sen, gue mau ngasih kerjaan terbesar dalam hidup lo kan. Lu ngomong gitu. Gitu. Apaan tuh? YouTube Rewind. Terus lu bercerita, gue mau gini. Gue ngomong, ini orang gila ya. Serius kayak begitu kita masuk preps, wah anjing bener. Pusing. Gila sih kayak cukup berani loh. Chandra cukup berani loh ngajak gue yang standar lah gitu. Karena kayak buat gue kenapa gue sama Sena waktu itu ya. Lu ada otak konten creator, lu udah nge-create juga konten sendiri. Terus lu paham terus lu paham ke level kamera yang udah sinema gitu loh. Jadi menurut gue itu udah cukup untuk kita justru ya berkembang bareng gitu loh. Bisa aja sebenarnya nyari yang pro banget, tapi di sini kayaknya kebutuhan gue tuh lebih yang enak atau asik untuk diajak kerjasama, nggak cuman di saat kerja tapi sebagai manusianya juga gitu loh. Jadi ya untungnya makanya gue ketemu dengan Sena dan akhirnya bisa kerjasama sampai dapat Rewind Indonesia nih. Itu dia. Sekarang kita maju fast forward lagi ke ending. Nah, Oke. Sekali lagi thank you semua yang udah nonton breakdown kita kali ini yang cukup panjang, yang sangat panjang. Thank you saya udah datang Ya, terima dan bantu kasih breakdown. banyak sudah diundang. Jadi ditunggu aja pastinya, mudah-mudahan Rewind 2021 di sini lagi kita. Oke, itu aja. Thank you sekali lagi. Sampai ketemu di reedit berikutnya. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa.